apa yang kita present kalau mereka aktif gitu ya. Ini dari Edgar Dale. Dia mengemukakan yang itu diilustrasikan dalam cone, dalam piramida segitiga ini teman-teman. Jadi setelah 2 minggu itu berapa sih yang masih nyantol gitu ya. Ternyata dari researchnya beliau 10% itu kalau kita baca, 10% aja ternyata kalau baca itu. Kalau kita sambil denger gitu ya, 20% naik lagi. Misalnya contoh, kita ikut online learning gitu ya, yang kita baca ada slide-nya juga, ada audio dari pembicara gitu. Ternyata setelah 2 minggu itu ya 10-20% lah. Ini masih kategorinya pasif teman-teman. Termasuk juga nonton film gitu kan, lihat demo, ya 50%. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu ternyata masih tergolong pasif. Yang aktif tuh yang kayak gimana gitu. Yang aktif itu yang kita ada partisipasinya, ada peran aktif, ada diskusinya, teman-teman juga berbicara, menyampaikan pendapatnya. Itu apa yang kita katakan, itu 70% masih nyantol tuh 2 minggu. Paling efektif lagi, itu kalau yang kita lakukan di dalam sesi 2 minggu itu masih nyantol dan itu 90% teman-teman. Ternyata suatu bentuk peran aktif gitu ya, experiential learning. Suatu proses pembelajaran yang dia mengalami sendiri, doing, aktif, itu ternyata efektif banget. Terus mendorong, menaikkan antusiasme peserta. Kalau kita bicara tentang aktivitas offline dan online itu tentu saja akan berbeda. Dan butuh treatment atau pendekatan yang berbeda pula. Dulu awal-awal mungkin teman-teman yang ada di korporasi, ketika nge-handle meeting, teman-teman yang jadi trainer, itu kayak membawa metode yang sama di aktivitas offline ke online. It simply doesn't work. Dari pengalaman kami, nggak bisa kita cara offline terus kemudian kita convert, kita bawa online. Ternyata ada pendekatan-pendekatan yang berbeda yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya gini, dalam mengelola pun juga challenge-nya juga beda. Kalau di offline meeting misalnya ada partisipan gitu, peserta yang sedikit ngantuk. Kalau offline gampang. Kita panggil teman yang di sebelahnya, kita kasih pertanyaan, kita sapa gitu. Orang yang ngantuk di sebelahnya nanti akan kaget. Trainernya nyamperin nih, atau bos gue nyamperin nih. Akhirnya dia diajak over lagi gitu, nggak ngantuk lagi gitu. Atau bisa juga pakai ice breaking. Yuk kita cek fokus yuk, angkat tangannya. Kemudian tepuk bahu teman sebelah kanan sambil bilang hoi gitu. Itu offline bisa, online. Online challenge-nya ada sendiri. Gimana kita bisa tahu bahwa teman-teman ini misal loh, saya nggak nyindir, ini misal loh, yang off kamera beneran ada di depan layar apa enggak, atau jangan-jangan lagi masak gitu kan, kita kan nggak tahu gitu ya. Dan gimana sih kita memastikan bahwa si peserta itu benar-benar menyimak. Maka pendekatannya itu berbeda antara offline sama online.